Ini nih suplemen nenek moyang ya. Sampai makan aja ada aturannya ya. Begitu lengkapnya Islam. baca tuh di status ya. Suplemen nenek moyang ya. Sampai lah, share. Ini mau di-share ini. Itu apa itu Pak Somad tuh? Legenda. Ini Perla, Ketela ya. Perla Rambat. Pak Melayu bilang klede. Klede. Enggak. Mungkin Pak Ajat mau tanya masalah kehidupan, tanya aja langsung. Mau lagi share ini. Iya. Sampean pikir dulu apa? Berat Kehidupan kehidupan. setelah mati. Setelah mati. Waduh, belum ngalamin tuh. Itu udah sebenarnya. Udah ya. Udah ngalamin hidup, kemudian kita ngalamin mati. Apa ya lanjutannya? Kan dalam Al-Baqarah kan jelas itu. Ini Ustaz. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana mungkin kamu masih kafir kepada Allah sedangkan kamu dulu itu mati. Betul. Wahyainakum, lalu kemudian kami hidupkan kalian. Kemudian dimatikan lagi. Dibangkitkan lagi. Pak ada kopi? Ini satu lagi tadi saya mau tanya nih. Ini mungkin terjadi di lingkungan kita, di kehidupan kita sehari-hari, nggak di sini, nggak di mana-mana mungkin ada. Ini masalah sanksi sosial itu berdosa nggak kita kalau melakukan sanksi sosial itu terhadap warga kita atau tetangga kita yang tidak pernah mau tahu dengan situasi lingkungan gitu. Misalnya contoh gini, karena dia pasif atau tidak peduli dengan lingkungan, suatu ketika itu dia tuh mungkin ya jemput kita kenduri, tapi kalau kita nggak hadir tuh itu gimana tuh? Salah nggak kita? Sanksi sosial itu. Karena sanksi sosial itu secara tidak langsung gitu. Jadi gini, Lebih menyakitkan itu. ya karena gini, misalnya gini, Pak Samad buat kenduri, karena Pak Samad ini tidak pernah ikut mau gotong royong, mau apa kegiatan. Kita nggak usah bicara ibadah lah, karena ibadah orang mungkin nggak di masjid sini tapi dia masjid lain gitu kan. Dia nggak mau tahu gitu loh. Jadi dia jemput saya misalnya, tapi saya merasa gini, malas lah. Pak Samad tuh nggak pernah mau apa gitu kan. Itu salah nggak saya gitu Argumen. bukan berargumen, Berikan pelajaran. anu apa gitu, berprasangka gitu. Persangka. Ke Pak Samad karena saya biar aja, karena Pak Samad aja nggak pernah mau peduli sama lingkungan. Karena dia jemput saya nggak mau gitu loh. Walaupun sekalipun makan gitu loh. Itu salah nggak kira-kira? Yang ini sanksi sosial loh. Tapi kalau fardu kifayah mungkin kalau dia musibah mungkin kita lain ya. Karena itu kewajiban kita. Dia fardu kifayah beda, karena itu harus kita sadar. Ini maksud saya sanksi sosial dalam sehari-hari ini dia nggak mau tahu. Nggak tahu saya. Gotong royong diumumkan Pak RT, Pak RW dia nggak mau ikut. Apa kegiatan kita dia nggak mau tahu. Itu gimana, salah nggak kira-kira? Itulah indahnya Islam ya. Merinding saya. Allah. Ya, awal-awalnya udah Islam itu selamat. Islam datang untuk rahmat untuk sekalian, bukan hanya manusia, bukan hanya bangsa jin, bahkan setiap makhluk akan mendapatkan rahmat. Allah. Betul. Asbah. Kalau kopi ditolak boleh? Kalau kopi Tergantung aturan ya, termasuk aturan itu dalam tadi saya juga sampaikan bagi lengkapnya Islam mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Islam itu dikatakan sebagai umat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kita ini semua yang zaman ini sedang hidup harus bersyukur karena dinyatakan oleh Allah dan Al-Quran sebagai umat yang terbaik. Salah satu sebabnya adalah karena kita menjadi umatnya Nabi yang terbaik. Maka otomatis karena Nabinya terbaik, maka otomatis kita menjadi umat terbaik. Tapi sebab yang lain oleh karena di situ ada perintah daripada Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kalaupun kita hidup di zaman ini betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad, umat Nabi akhir zaman, tapi kok tidak mau amar ma'ruf, maka ya bisa jadi ya
tidak bisa mengatakan sebagai umat yang terbaik. Syarat yang ketiga dia harus beriman. Jadi 3 hal ini harus berkumpul. Beriman, mau mengajak kepada kebaikan, mau mencegah kemungkaran, baru dia berhak untuk mengaku sebagai umat yang terbaik sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an itu. Kemudian kalau melihat dari masalah yang ada, terkadang ada tengah-tengah kita memang segala cara sudah kita gunakan ya. Bahkan sudah kita kurangin untuk bergaul dengan mereka. Bahkan kita sudah memberikan nasihat dan masukan bahwa kita ini adalah manusia. Kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak bisa tinggal sendiri. Karena kita memang ini disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dari awal kita bangun pun kita membutuhkan orang ini. Ya, termasuk ya istilahnya membutuhkan kepada Allah sebagai Tuhan. Maka terkadang ada masalah. Terkadang satu sisi kita ingin sama gitu kan. Kalau kita berbuat, mereka juga mau berbuat, ya kan? Artinya sama-sama peka gitu. Ketika mereka butuh, kita akan bantu datang. Ketika mereka punya hajat, kita akan datang. Tapi alangkah indahnya kalau hal yang seperti itu juga mau dilakukan oleh mereka. Nah, jadi terkadang kita harus berbuat sesuatu untuk mengingatkan. Dan Islam itu membolehkan. Makanya dalam ajaran Islam itu contohnya mendidik anak. Maka mendidik anak itu enggak mesti harus keinginannya selalu kita ikuti. Terkadang kita larang, terkadang kita cegah, terkadang kita berlemah lembut, tapi mungkin butuh juga kita berlaku tegas kepada anak kita. Karena bisa jadi tipe orang itu berbeda-beda. Ada yang tidak bisa dengan kelembutan, tapi bisa dengan ketegasan. Saya ulangi ya, bukan kekerasan, tapi ketegasan. Tetapi ada juga orang yang nggak bisa dengan ketegasan, dia baru bisa sadar dengan kelembutan. Maka Islam mengajarkan 2 cara. Makanya ada istilah amar ma'ruf nahi munkar. Artinya dengan kelembutan dakwah, juga dengan ketegasan. Maka dalam melihat posisi yang seperti ini, maka tergantung kita, niat kita apa. Kalau memang niat kita untuk menyadarkan dia agar dia menjadi sadar, agar dia menjadi lebih baik lagi, agar dia menjadi peka, agar dia mau peduli dengan sesamanya, agar dia mau ngumpul dengan masyarakatnya, maka perlu kita juga berlaku tegas, sanksi sosial seperti itu. Ya dengan niatan agar menjadi sadar. Gitu. Tetapi satu sisi Islam mengajarkan kelembutan. Ketika orang berbuat salah, maka jangan kita berbuat salah dengan hal yang sama. Ketika orang nyakitin kita, jangan kita lawan dengan kita nyakitin dia. Tapi kita juga bisa lawan dengan kelembutan kita. Dan banyak sekali bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu dakwahnya itu lebih banyak mengenanya dengan akhlaknya, dengan kelembutannya. Bagaimana beliau dicemooh, dilempar sampai berdarah-darah, tapi apa yang beliau lakukan? Bukan malah membalas melempar atau menyuruh sahabat serang dia, tidak. Tapi beliau angkat tangan, ya Allah, ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku ini, sesungguhnya mereka enggak tahu. Jadi tergantung kita, Pak. Kalau memang niat kita dengan kelembutan sudah enggak bisa, maka perlu dengan ketegasan. Dan itu sejalan dengan istilah perintah Allah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah. Karena gini Pak, mungkin Pak RW pun paham lah, tahu lah. Ada segala cara lah, mungkin Pak RW, Pak RT, mungkin program ini tetap juga nggak peduli, takut ya kan? Iya. Tahu gitu kan? Makanya kata-kata tadi terkadang ada orang yang nggak mempan dengan kelembutan, maka kita perlu ketegasan.
malah mau kita ajak kebaikan malah dia nolak karena kita tegas gitu loh. Yang menurut mereka itu mungkin keras, tapi sebenarnya kan tidak. Jadi kita tengok, kalau memang dengan kelembutan tidak bisa ya sekali-kali kita perlu ketegasan. Seperti contohnya sanksi sosial. Asalkan niatnya jangan membalas keburukan dengan keburukan. Kita menyadarkan dia. Kita niatnya baik, yaitu untuk menyadarkan dia. Karena kita sayang kepada dia. Gitu. Kita ingin dia itu tidak hancur dengan sikapnya yang seperti itu. Kita ingin dia itu bahagia hidupnya gitu. Peduli ya. Peduli, karena kita peduli makanya kita melakukan itu. Walaupun satu sisi menurut dia itu nggak enak, tapi memang perlu. Kita peduli bu. Ya kadang-kadang gini dia, kalau udah mau acara Sanksi itu itu, perlu. dia paling dekati Pak RW, dekati Pak Dalam RT. Islam aja kan Kita ada. kan kenal Pak RT sama Pak RW. Ketika kita berbuat amal, berbuat ibadah baik, ada pahala. Tapi ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, ada dosa, ada neraka yang menunggu kita. Itu bukti bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu kadangkala perlu kelembutan, kadangkala perlu ketegasan. Nggak bisa dengan kelembutan saja, Pak. Atau nggak bisa dengan ketegasan saja. Kedua-duanya harus ada dalam amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu tadi Pak, nanti dia kalau mau ada acara, dia dekati Pak RT, dekati Pak RW. Pak RT, Pak RW nyampe ke kita kan segan sama Pak RT, Pak RW. Ya kan? Iya lah. Itu yang saya perhatikan. Dia juga malah nggak mau peduli, malah dia nggak kenal sama kita gitu. Langsung biar TRW. Nah, jadi apakah maksudnya itu apakah berdosa? Misal kami ini, malas lah, ya kan gitu kan? Nah itu maksudnya gitu. Di daerah lain malah ada sanksi sosial kayak gitu. Ketika dia meninggal nggak ada orang datang. Karena kan keluarganya juga banyak. Dari keluarganya yang ngurus. Dan jangan lupa Pak, kita ini hanya berusaha. Ya. Jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah. Karena yang berhak memberikan hidayah, merubah itu Allah. Kita hanya berusaha saja. Kalau sanksi sosial itu memang perlu apa istilahnya? Artinya ketika dia tidak mau mengikuti keinginan kita, bahkan tidak kapok dengan sanksi yang kita berikan kepada dia, ya jangan menjadikan kita marah. Ya. Jangan menjadikan kita malah dendam dan lain sebagainya, karena yang berhak merubah itu adalah Allah. Makanya kita perlu doa begitu.